Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil jabbaril qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati tatawala kal amtar, wa ashkuruhu ala kathrati fadlihil midrar, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak dapat kita hitung nikmat tersebut. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, maka dia telah dianggap oleh Allah sebagai hamba yang telah bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada seorang hamba, wa qala alhamdulillah. Kemudian hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, illa waqad adda syukraha, kecuali hamba tersebut sudah dianggap sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada masjid yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam, marilah sama-sama banyak-banyak kita lantunkan dan kita ucapkan serta kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda sebagaimana yang dikatakan dan dikutip di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Nabi Muhammad bersabda kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Nabi Muhammad? Inna lillahi malaikatan, wahai Ali, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, yang mana malaikat tersebut namanya adalah malaikat sayyahin. Apa tugas malaikat sayyahin, hadirin? Kata Nabi Muhammad, yang mana tugas malaikat sayyahin adalah yuballighuni an ummatis salam,
menyampaikan salam untukku dari umatku. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad dan dijawab Nabi Muhammad, sehingga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khatib ingin berwasiat kepada diri khatib khususnya. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah. Apa kata beliau? Takwa adalah imtithalul awamir, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah pada hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini adalah hari Idul Adha 1444 Hijriah. Para ulama juga menamakan hari Idul Adha dengan nama lain, yaitu adalah Idul Qurban, hari raya kurban. Dinamakan demikian karena usai melaksanakan salat Idul Adha, kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Bagi yang memiliki kemampuan lebih, dapat menyembelih unta atau sapi atau kambing atau yang semacamnya, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya adalah tidak ada suatu pekerjaan, suatu amal perbuatan yang paling Allah cintai pada hari Idul Adha selain daripada iraqatud dam, menyembelih hewan kurban. Kenapa menyembelih hewan kurban sangat dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad menjawab, kata Nabi Muhammad, la ta'ti yaumal qiyamah biqudumiha wa adlafiha. Karena nanti pada hari kiamat hewan sembelihan kurban tersebut akan datang memberikan syafaat bagi orang yang menyembelihnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kemampuan untuk dapat menyembelih kurban di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya pada momen 10 Zulhijjah ada sebuah kisah yang sangat fenomenal di antara kita. Kisah yang selalu disebutkan dan diceritakan oleh khatib Idul Adha setiap tahun, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Yang mana di antara hikmah-hikmah yang terdapat di dalam kisah-kisah tersebut yang dapat kita ambil contoh, maka khatib pada kesempatan kali ini akan memberikan 3 hal yang dapat kita ambil pelajaran daripada kisah Nabiuna Ismail dan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah, jika kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka hendaknya kita menunaikan hak-hak anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak yang soleh, Nabi Ismail alaihissalam, karena beliau telah menunaikan hak-hak anaknya
Bukan hanya hak orang tua yang mesti kita tuntut. Bukan hanya hak kita sebagai orang tua yang harus anak lakukan, akan tetapi ada hak anak yang harus kita tunaikan. Maka diceritakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, di mana ada seseorang mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab. Orang tersebut mengadu tentang anaknya, bahwa anaknya ini adalah anak yang durhaka kepadanya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memanggil anak tersebut, lalu dinasihati. Setelah usai dinasihati, anak tersebut berkata seraya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Umar bin Khattab, alaysa lil walad hububun ala abi?" Bukankah seorang anak memiliki hak-hak yang harus ditunaikan bapaknya? Maka Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Bala, ya, ada hak-hak yang harus ditunaikan bapakmu." "Fama hiya ya Amirul Mukminin?" Kalau begitu, apa saja hak-hak yang harus ditunaikan bapak saya, wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, yang pertama adalah an yantaqiya ummah. Hendaknya bapakmu memilih, menjadikan ibumu adalah ibu yang salihah. Sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Ismail alaihi salam, beliau dididik oleh ibu yang salihah sehingga beliau menjadi anak yang saleh. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madrasatul ula lil walad, atau kama qala. Seorang ibu, seorang emak adalah sekolah pertama bagi anaknya. Maka jika kita ingin memiliki anak yang soleh dan soleha, jadikan istri kita istri yang soleha. Jadikan ibunya ibu yang soleha, maka niscaya anak keturunan kita akan seperti Nabi Ismail yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, yang dapat kita ambil pelajaran daripada kisah Nabiuna Ibrahim dan Nabiuna Ismail alaihi salam, hendaknya kita berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua sebagaimana Nabi Ismail yang taat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabi Ismail alaihi salam sangat taat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Jawabannya adalah karena Nabi Ismail tahu ridallah fi ridal walidain. Keridoan Allah terletak pada keridoan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtihima. Dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Pernah diceritakan suatu ketika ada sahabat Nabi yang ingin ikut dengan Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Dia datang kepada Nabi Muhammad seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ji'tuka illa abqaitu walidai." Tidaklah aku datang kepada engkau kecuali aku telah membuat sedih kedua orang tuaku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendengar perkataan tersebut menjawab, kata Nabi Muhammad, "Irji' ilaihima." Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Dan buatlah orang tuamu gembira sebagaimana engkau membuatnya bersedih. Maka hari ini hadirin, kita dapat mengambil pelajaran. Marilah kita taat kepada orang tua. Jika kita pernah menyakiti hatinya dengan perkataan kita yang tidak baik, minta maaflah kepada dia agar kita menjadi anak yang berbakti seperti Nabi Ismail yang berbakti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil hikmahnya adalah hendaknya kita jangan bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah bosan
untuk berdoa kepada Allah meskipun belum dikaruniai anak keturunan. Nabi Ibrahim seraya selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh, anak yang termasuk dari orang-orang saleh. Itulah yang senantiasa dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah setiap waktu dan setiap malam. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam tahu bahwasanya ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Siapapun dapat berdoa, tidak memandang kaya. Yang tidak kaya bisa berdoa. Tidak memandang sehat, yang tidak sehat pun bisa berdoa. Tidak memandang wajah tampan atau cantik, yang selain itu pun bisa berdoa kepada Allah. Tidak memandang kuat dan lemah, siapapun di hadapan Allah dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperbanyak doa seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim yad'u bida'watin, dia berdoa kepada Allah, walaisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Yang mana dalam doanya tidak ada unsur memutus hubungan silaturahmi dan juga tidak ada unsur dosanya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, apakah ada doa yang ada unsur memutus silaturahmi dan doa yang ada unsur dosanya? Di antara doa yang dapat memutus silaturahmi adalah kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya cepat meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan bapak saya yang tua cepat mati. Itu adalah doa yang mengandung unsur dosa dan doa yang mengandung unsur memutus hubungan silaturahmi. Namun jika kata Nabi Muhammad, kalau kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak ada unsur tersebut, maka illa a'tahu ihda thalath, Allah akan berikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama kata Nabi Muhammad, imma an yu'ajjil lahu bida'watih, bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung diijabah seketika itu. Mungkin ada di antara saudara kita, saudari kita yang saat ini tertidur, terbaring sakit di rumah sakit. Mungkin kalau kita mendoakannya tiba-tiba sembuh, maka itu adalah pemberian Allah yang pertama, imma an yu'ajjil lahu bida'watih. Bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung dikabulkan Allah seketika itu. Atau yang kedua kata Nabi Muhammad, au yuddakhiralaha lahu fil akhirah, atau doa yang kita panjatkan kepada Allah akan disimpan dan nanti akan diperlihatkan kepada kita pada hari akhirat kelak. Bahkan dikatakan oleh para ulama, nanti pada hari kiamat ketika doa-doa kita yang tidak dikabulkan Allah ditampakkan kepada Allah, maka hamba-hamba tersebut akan mengatakan, andai kata semua doaku tidak dikabulkan Allah, itu adalah saking besarnya balasan Allah pada hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan fadilah doa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, au yasrif anhu minas su'i mithliha. Bisa jadi hari ini Allah tentukan kita mendapatkan musibah. Bisa jadi hari ini Allah tentukan kita mendapatkan bencana. Namun berkat doa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah ketentuan Allah kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 pelajaran di atas kita dapat mengambil hikmah
di balik kisah Nabiuna Ibrahim alaihi salam dan Nabiuna Ismail alaihi salam. Dengan kesabaran mereka, ketaatan mereka, dan kebaktian mereka kepada orang tua, mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dan memohon kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Ya Allah yang Maha segala-galanya, ampunkan kami ya Allah di hari yang mulia ini ya Allah. Mungkin kami pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah. Mungkin mulut kami pernah menyakiti perasaan mereka ya Allah. Mungkin kami, tingkah laku kami pernah membuat mereka jengkel ya Allah. Ya Allah yang Maha segala-galanya, sehatkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sehatkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah, dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Mudahkanlah hamba, istri hamba, dan seluruh orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan semua orang tua kami ya Allah senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan kehidupan ya Allah. Ya Allah yang Maha segala-galanya, kami di masjid yang mulia ini ya Allah berdoa memohon kepada Engkau ya Allah. Di hari yang mulia ini ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jika ada di antara orang yang di sini berdoa kepada Engkau ya Allah yang memiliki hutang, maka ya Allah mudahkan mereka untuk melunaskannya ya Allah. Ya Allah yang Maha segala-galanya, berikanlah rezeki kami rezeki yang berkah, mendapatkan keturunan yang saleh dan soleha, dan matikan kami di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Engkau ya Allah, dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah, dan dalam keadaan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah yang Maha segala-galanya, berikanlah kesehatan kepada jamaah haji saudara-saudari kami yang sedang melakukan ibadah haji saat ini ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, kabulkan hajat dan doa mereka ya Allah, dan kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.